Kenapa orang non-Yahudi harus menjadi Yahudi dulu? Dengan cara memenuhi hukum Taurat, termasuk dengan cara disunat. Lalu pertanyaan menjadi lebih dalam. Apakah Taurat itu pusat keselamatan? Damai sejahtera diperdamaikan dengan Allah, hubungan dipulihkan, maka kita punya jalan masuk atau akses ke dalam anugerah Allah. Kalau di dunia ini kita menemukan kasih bersyarat ya. Ya, Bahkan mungkin kita juga berpikir kalau saya berubah baik, maka Tuhan akan menerima saya. Enggak. Tuhan sudah menerima saya. Tuhan sudah menerima kita di dalam Kristus. Di situ dia mengubah kita. Sahabat TKB TV, sahabat ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program ini, program ngulik Alkitab. Kami begitu sangat senang, bergembira, sekalipun kita tidak dapat saling menatap secara langsung, namun kami di sini begitu yakin dan percaya ada begitu banyak sobat pecinta Alkitab yang sungguh-sungguh serius membaca Alkitab dan ingin menemukan pesan yang berharga, makna yang begitu sangat bernats dalam setiap teks yang kita ulik dan tentu saja menemukan relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Sahabat pecinta ngulik Alkitab, pada episode kali ini kita masih mengulik kitab Roma, secara khusus Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Dan tentunya kita perlu ditolong oleh seorang narasumber supaya kita dituntun dalam pembacaan Alkitab dan menemukan maknanya dengan terarah. Yaitu kita akan ditolong oleh narasumber Ibu Pendeta Linda Mismanto. Saya akan menyapanya lewat Zoom. Salam jumpa kembali Ibu Pendeta Linda. Salam jumpa kembali Pendeta Santi. Ya, Ibu Pendeta Linda, terima kasih untuk kesekian kalinya menolong kita bersama sobat pecinta ngulik Alkitab dimanapun berada untuk mengulik kitab per kitab-kitab nih. Saat ini kitab surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11 dengan judul Damai sejahtera dan pengharapan di tengah realitas hidup yang tidak mudah. Apakah para pecinta ngulik Alkitab saat ini mungkin mengalami berbagai macam pergumulan hidup yang tidak mudah? Dalam segala pergumulan itu, sobat pecinta ngulik Alkitab tepat pas klik dan melihat tayangan ini. Kita belajar bersama. Kita akan mulai di segmen ini secara khusus dengan tema damai sejahtera dan pengharapan di tengah realitas hidup yang tidak mudah. Kita akan awali dalam doa. Ibu Pendeta Linda dapat memimpin kita dalam doa. Ya, mari Sobat YKB, kita akan bersama berdoa. Terima kasih ya Allah, karena Tuhan kami percaya Engkau hadir di setiap musim hidup kami. Bahkan di tengah keadaan yang tidak baik-baik saja sekalipun, kami tetap percaya bahwa Tuhan sesungguhnya tidak meninggalkan kami. Karena itu bawalah kami untuk melihat selalu berkat yang tersedia di balik sesuatu yang kami tidak sukai sekalipun. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan hadir, menolong kami, membimbing kami, mengerti apa yang berharga dalam firman-Mu. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya akan membaca Roma 5 ayat 1 sampai 11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita.
Terlebih lagi, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Sebab, jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, sebab melalui Dia, kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Baik, Bu Pendeta, di bawah judul Damai Sejahtera dan Pengharapan di Tengah Realitas Hidup yang Tidak Mudah. Bolehkah Bu Pendeta Linda di segmen pertama ini mengawali dengan mengapa memilih judul ini? Bu Pendeta, ada realitas hidup seperti apa yang tidak mudah nih di era-era saat ini? Ya, Sobat YKB, saya kira kita semua tidak bisa menutup mata pada kondisi kita pada saat ini. Ada banyak pengamat bahkan mengatakan Indonesia, ya banyak sih ya, mengatakan bahwa Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tekanan ekonomi dihadapi oleh sebagian orang, ketidakpastian masa depan, sementara harga kebutuhan pokok terasa makin berat. Yang pengusaha mengeluh, yang pekerja juga mengeluh. Persaingan kerja makin ketat. Angka pengangguran tidak berbanding angka lulusan perguruan tinggi atau lulusan yang siap bekerja tidak selaras dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kita bayangkan ya. Jadi kecuali bahwa lulusan tersebut orang muda yang kreatif atau siapapun kreatif, tapi masalahnya kreativitas juga seringkali ada titik batas juga. Nah, ini kondisi yang tidak mudah. Kemarin saya mendengarkan satu diskusi yang menarik di sebuah radio yang mengatakan bahwa industri kreatif di negeri kita pun bisa apa istilahnya seperti ikan megap-megap ya, yang kondisinya tidak mudah. Jadi UMKM yang mungkin ada Sobat YKB yang bekerja di sektor ini, unit menengah ya, usaha kecil menengah pun berjuang dengan pasar yang semakin ketat, dengan persaingan yang tidak mudah. Di satu sisi generasi muda sulit mencari pekerjaan yang stabil, yang menjamin masa depan, sementara kelompok yang lebih tua mengalami kecemasan tentang pensiun. Belum kalau bicara biaya kesehatan. Wah, ini ya, kata orang jangan sampai sakit pada saat ini. Jadi banyak orang terlihat baik-baik saja, tapi sesungguhnya sedang bergumul dengan kecemasan, ketakutan akan masa depan, kehilangan makna hidup, tekanan performa, tekanan di tengah dunia yang sangat bersaing ketat. Meskipun dunia digital kita begitu ramai, banyak orang merasa kesepian. Ada banyak sisi dari kehidupan realitas hidup yang kita hadapi saat ini tidak mudah. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin kita dapat mengalami damai sejahtera dan memiliki pengharapan di tengah hidup yang semacam ini? Kira-kira seperti itu. Jadi sebuah kegelisahan yang kita hadapi, apakah mungkin ya kita menemukan bahwa damai sejahtera itu masih ada? Pengharapan itu bukan sekedar penghiburan kosong gitu. Nah, kira-kira mungkin itu ya. Apakah Sobat YKB melihat itu atau mengalami itu atau malah sedang dihimpit oleh situasi itu? Kira-kira seperti itu. Baik, Bu Pendeta. Di tengah realitas yang tidak mudah yang tadi Bu Pendeta Linda sudah sampaikan dan juga kita juga mengalaminya, apakah ada keterkaitan juga nih realitas hidup yang tidak mudah yang juga disaksikan oleh secara khusus jemaat di Roma, Bu Pendeta Linda? Ya, bacaan kita hari ini pas gitu ya, menjawab pergumulan kita hari ini. Karena sebenarnya kondisi jemaat Roma yang menjadi tujuan dari surat Rasul Paulus ini pun tidak dalam keadaan baik. Begitu kira-kira situasi mereka. Boleh sedikit melihat konteks surat Roma ya. Surat Roma sendiri ditulis ketika Paulus berada di kota Korintus, menjelang perjalanan ke Yerusalem kurang lebih tahun 57 atau 58 Masehi. Nah,
Surat ini namanya saja surat Roma, ditujukan pada jemaat di Roma. Pada masa itu kota Roma sendiri adalah pusat kekaisaran Romawi. Jadi ibu kotanya lah ya. Jadi, nah, bagaimana dengan jemaat di Roma atau orang Kristen di Roma atau gereja di Roma terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Mereka berasal dari berbagai kelas sosial. Ada budak, ada pedagang, ada keluarga biasa, ada pejabat rendah. Jadi Paulus sendiri memang tidak mendirikan jemaat Roma ini dibandingkan Korintus dan Galatia misalnya. Jadi sebenarnya Paulus belum mengenal mereka secara pribadi, tapi Paulus punya apa? Punya panggilan untuk menulis surat kepada jemaat di Roma. Ada beberapa tujuan Paulus. Pertama, memperkenalkan Injil yang ia beritakan. Karena Paulus belum pernah melayani lama di Roma, ia ingin menjelaskan secara sistematis isi Injil yang ia ajarkan. Jadi bisa dibilang surat Roma adalah presentasi teologi Paulus yang paling lengkap. Nah, lalu yang kedua, ini kondisi jemaat Roma. Jadi apa yang terjadi di sana? Ada ketegangan antara orang Yahudi, orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, dengan orang Kristen atau jemaat yang berlatar belakang non-Yahudi. Jadi yang problemanya di seputar pertanyaan gini. Apakah orang non-Yahudi harus menjadi Yahudi dulu dengan cara memenuhi hukum Taurat, termasuk dengan cara disunat? Lalu pertanyaan menjadi lebih dalam. Apakah Taurat itu pusat keselamatan? Lebih jauh lagi tentang identitas. Siapa sebenarnya yang bisa dibilang sebagai umat Allah? Bagaimana dengan orang non-Yahudi? Ya kembali, apakah harus melakukan sunat atau segala macam hukum mentaati hukum Taurat? Nah ini menarik, kenapa? Menarik atau lebih tepatnya situasi yang tidak mudah, karena apa? Karena sebelumnya, sekitar tahun 49 Masehi, Kaisar Claudius mengusir banyak orang Yahudi dari Roma. Nah, jadi kita bisa membayangkan sebelum tahun 49 Masehi, jadi sebelum surat Paulus sendiri, itu sudah ada orang Kristen di Roma. Tetapi Paulus belum pernah ke sana ya. Nah, rupanya sebelum tahun 49 Masehi, orang-orang Kristen, orang Yahudi yang ada di Roma ini, termasuk jemaat Kristen atau jemaat orang Kristen, itu diusir oleh Kaisar Claudius. Nah, ketika akhirnya boleh kembali di kemudian hari, beberapa tahun kemudian mereka kembali, jemaat yang atau orang Kristen atau gereja di Roma yang tadinya didominasi orang Yahudi, lalu berubah. Ternyata ketika mereka kembali ke kota Roma, jemaat sekarang berubah, didominasi oleh non-Yahudi. Karena yang Yahudi diusir, kira-kira gitu, oleh pemerintah atau Kaisar Claudius. Nah, di sini bisa dibayangkan ada benturan identitas dan kepemimpinan yang tadinya jemaat sebagian besar didominasi oleh orang Yahudi, lalu bertemu kembali yang kembali ke jemaat atau kembali ke gereja atau komunitas Kristen. Jangan bayangkan gedung ya, tapi komunitas itu bukan lagi orang-orang Yahudi. Jadi ada apa ya? Ada benturan identitas, kepemimpinan, bahkan teologi ya. Ada konflik kira-kira begitu. Nah, ini situasinya. Ada lagi tujuan ketiga. Ini disebut dalam Roma 15 ayat 24. Paulus sendiri menuliskan, mengatakan dia punya rencana untuk melayani ke wilayah barat, mengabarkan Injil ke wilayah Spanyol di barat Roma, dan berharap Roma dapat menjadi basis dukungannya. Ini adalah surat Roma ini ditulis dalam perjalanan Paulus, penginjilan Paulus yang ketiga. Jadi ia berharap masih bisa pergi ke Spanyol. Itu disebut dalam Roma 15 ayat 24. Jadi situasi jemaat Roma itu sendiri ada problem identitas. Belum nanti kalau kita lihat bahwa mereka pun mengalami beban berat, kondisi situasi mereka yang tidak mudah. Jadi mereka sebagai minoritas, jadi menjadi Kristen di Roma itu berarti minoritas. Mereka menghadapi kecurigaan publik,
mereka menghadapi tekanan sosial, risiko ekonomi, bahkan penolakan keluarga. Jadi tidak mudah sebagai minoritas dicurigai, didiskriminasi, ditekan secara sosial, mengalami pengucilan secara ekonomi, itu terjadi juga jemaat Yerusalem, bahkan penolakan keluarga. Nah, ini situasi yang berat antara problem identitas, kemudian persoalan teologis yang muncul, kemudian siapa umat Allah, lalu muncullah juga tekanan secara sosial dan Iya. ekonomi. Itu situasi atau konteks jemaat Roma yang ya tidak persis sama dengan kita hari ini, tetapi satu kata yang sama, mereka ada dalam tekanan. Mungkin mirip dengan kita hari ini. Dalam kekhawatiran akan masa depan, mungkin mirip dengan kita hari ini. Kira-kira seperti itu. Ya, kekhawatiran tentang masa depan, mau maju terus atau mundur dengan menghadapi iman mereka, lalu kemudian terjadi dinamika begitu ya antara yang Yahudi dengan yang Yahudi. Sudah lama mereka pergi lalu kemudian datang lagi dan terjadi dinamika, bahkan terancam perpecahan, tapi juga di sisi lain juga tekanan di tengah-tengah suasana kota yang demikian besar, penjajah begitu ya, tekanan secara sosial, politik, ekonomi, tapi juga di tengah keluarga juga belum tentu juga menerima keberadaan mereka. Jadi situasi saat itu bukan situasi yang baik-baik saja bagi orang-orang Kristen pada saat itu. Nah, kita akan lihat di segmen yang kedua secara khusus, ayat 1 sampai ayat 11 ini mau bicara tentang apa, memberikan jawaban seperti apa di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah realitas yang mereka alami pada saat itu. Kita akan ulas itu bersama di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat YKB TV, sahabat pecinta ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini, program ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11 dengan judul Damai Sejahtera dan Pengharapan di Tengah Realitas Hidup yang Tidak Mudah. Kita memasuki segmen yang kedua. Sahabat yang baru saja join di segmen yang kedua ini dapat bersama-sama juga berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bu Pendeta Linda, kita lanjut di segmen yang kedua. Di segmen yang pertama, Bu Pendeta Linda menjelaskan gambaran situasi realitas kita di era ini. Gambaran situasi realitas yang tidak mudah di tengah-tengah jemaat di kota Roma. Dan juga tujuan secara umum Rasul Paulus menulis surat pada jemaat di Roma. Dan secara khusus Roma 5 ayat 1 sampai 11 ini Rasul Paulus punya tujuan apa, Bu Pendeta? Ya, baik. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 1 hingga pasal 3, Rasul Paulus menegaskan ya, menggarisbawahi bahwa semua manusia itu berdosa. Baik itu orang non-Yahudi maupun orang Yahudi. Jadi realitas keberdosaan manusia ini tidak dapat dihapuskan sekalipun manusia berjuang dengan keras melalui ketaatan pada hukum.
Maka Paulus banyak mengulik tentang hukum Taurat ya. Ini sudah mestinya kita sudah lihat itu Ya. dalam program Ngulik Alkitab di sebelumnya. Nah, Ya. itulah sebabnya di sini kemudian dalam Roma 3 hingga pasal 4 khususnya ayat 21 hingga 425, Rasul Paulus menegaskan jalan keluar yang Allah berikan adalah pembenaran oleh iman melalui Kristus, karya Kristus. Lalu di situ Paulus memberikan contoh lewat Abraham bahwa keselamatan bukan hadiah bagi orang Yahudi semata-mata, tapi Ya. bagi semua orang percaya itu anugerah. Ya. Nah, lalu sekarang pertanyaannya gini, jika memang kita dibenarkan oleh iman, ini kan berulang kali Paulus jelaskan di pasal sebelumnya. Lalu apa sih dampaknya buat kita hari ini? Nah, itulah sebabnya Roma 5 ayat 1 sampai 11 ini mau mengatakan itu. Ada beberapa dampak ya. Jadi ada kelanjutan, istilah gitu ya. Ada kelanjutan dari hasil manusia dibenarkan karena iman, itu dampaknya ada. Nah, ini dalam Roma ini yang kita baca hari ini, yang kita ulik hari ini, Paulus memberikan jawaban. Jadi secara spesifik, secara khusus, tujuan dari Paulus menuliskan Roma 5 ayat 1 sampai 11 ini adalah satu, yaitu menjelaskan hasil nyata dari pembenaran. Jadi Paulus ingin menunjukkan bahwa ajaran pembenaran yang ia tuliskan, doktrin pembenaran yang ia tuliskan dalam bagian sebelumnya, itu bukan konsep abstrak, ya, bukan satu konsep yang di awan-awan, yang wah ideal, ya. Tidak. Jelas sekali dikatakan karena kita dibenarkan, berarti kita telah berdamai dengan Allah dan mendapatkan akses atau jalan masuk kepada kasih karunia. Nah, di sini Paulus menjelaskan lebih jauh. Itulah sebabnya kita memiliki pengharapan dalam hidup ini. Jadi pembenaran oleh iman membuat kita punya akses. Kita diperdamaikan dulu dengan Allah, lalu mempunyai akses terhadap kepada kasih karunia atau jalan masuk kepada kasih karunia. Itulah sebabnya hari ini kita hidup dalam pengharapan. Jadi iman Kristen ini bukan sekedar nanti masuk surga, tapi hari ini kita memiliki status yang baru. Nah, ini tujuan pertama. Jadi hasil dari pembenaran itu apa? Paulus menegaskan menjelaskan dengan sangat kuat. Lalu dengan cara demikian, tujuan kedua bisa ditebak ya. Paulus mau menguatkan jemaat yang hidup di bawah tekanan. Tadi sudah kita tahu, mereka hidup sebagai minoritas, mereka mengalami tekanan sosial, tekanan ekonomi. Nah, di sini Paulus mau mengatakan apa? Nggak apa, kesengsaraan, tekanan, penderitaan, itu buahnya adalah ketekunan. Jadi ia mengajak jemaat di Roma untuk melihat penderitaan di dalam perspektif yang lebih dalam. Perspektif ilahi secara teologis. Artinya tekanan hidup tidak berarti bahwa Tuhan meninggalkan mereka. Ini tujuan kedua. Tujuan yang ketiga, kalau tadi sudah kita tahu bahwa ada problem istilah di antara jemaat yang berlatar belakang Yahudi maupun non-Yahudi, Paulus mau mengatakan apa? Sebenarnya dari penggunaan pemilihan kata, kita sudah bisa merasakan. Di Roma 5 ayat 1, bolehkah dibacakan kembali? Iya. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, jadi di sini Paulus secara sengaja menggunakan kata kita. Ya. Jadi dia tidak menyebut spesifik kalian orang non-Yahudi, dia kan Yahudi ya, kami orang Yahudi, wah ya, kita, dia jelas kita. Jadi dia ingin menghapuskan atau meruntuhkan tembok identitas lama yang membuat mereka terpisah. Namanya tembok kan memisahkan. Iya. Untuk mengatakan kita, dengan ucapan kata kita, ia mau merangkul, menyatukan jemaat, mau dari Yahudi, mau latar belakang Yahudi atau non-Yahudi, nggak masalah. Karena kita
hidup dalam kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Iya, Kristus. iya, Jadi ini iya. Tuhan kita ya. Kita Hmm, semua diperdamaikan. Nah, lebih jauh, Paulus tujuan yang keempat ingin menegaskan kepastian kasih Allah. hmm, Jadi menarik ya, Paulus menggunakan kalimat-kalimat yang bermain kata yang sangat sangat indah. Jadi banyak orang saat itu bisa jadi bertanya sama seperti kita hari ini, jika kita menderita, kita menghadapi tekanan, apakah berarti Allah sedang menghukum saya? hmm, Apalagi dalam pemahaman mereka yang hidup di tengah konteks politeisme. Begitu banyak dewa yang kadang-kadang dewa itu bisa murka lalu memberikan hukuman, memberikan bencana pada hmm. manusia. Nah, di situ Paulus ingin mengatakan apa? Tidak. Di tengah pertanyaan apakah Allah sungguh menerima saya? Saya bukan orang Yahudi. Tidak Hmm, ada latar belakang Yahudi. Nggak ada masalah ya. Ketika mereka menghadapi penderitaan, sangat mudah untuk menghubungkan penderitaanmu dengan murka Allah. hmm, Apalagi bicara masa depan. Di sini Paulus mengatakan apa? Kristus mati ketika kita masih berdosa. Nanti kita akan lihat lebih jauh ini. Jadi hmm, ketika kita masih berdosa loh, kurang apa? Kira-kira gitu ya. hmm, Jadi hmm, kasih Allah dibuktikan lewat salib. Kurang apa? hmm, Jadi Paulus ingin menegaskan kasih Allah tuh nggak berubah. hmm. Penderitaan bukanlah hukuman. Ketika kita masih berdosa saja Tuhan Yesus mati kok, kira-kira gitu. Ya, Nah, masih ada yang kelima ya, tujuan spesifik Roma 5 ayat 11 karena nanti di ayat 12 Paulus akan menjelaskan tentang Adam dan Kristus sebagai dua kepala umat manusia. Dan ayat 1 sampai 11 ini menjadi jembatan dari pembenaran pribadi sebagai personal untuk melihat lebih besar lagi rencana keselamatan Allah bagi dunia ini. Rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Adam sebagai kepala umat manusia dan Kristus yang memperbarui sebagai Adam kedua. Tapi itu nanti ya, jadi ya, ayat berikutnya. Tapi ya, ini semacam semacam pembuka untuk membawa ke sana jembatan. Kira-kira ya. begitu. Ya, baik Bu Pendeta. Itu tujuan ya, secara khusus Rasul Paulus menuliskan teks ini, Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Nah, ini ada 11 ayat ini Bu Pendeta, dan begitu sangat kaya padat kali ya Rasul Paulus memberikan pesannya di 11 ayat ini. Mari Bu Pendeta, bisakah membantu kita juga untuk menolong kita melihat di per ayat-ayatnya? Ya, ya, ya. Kalau kita ayat 11 ayat ini sangat padat, tapi kita bisa bikin 4 klaster ya. Oke. Ayat 1 dan 2, ayat 1 Ya, dan 2 itu Paulus menjelaskan hasil pembenaran adalah damai dan akses kepada kasih karunia. betul. Ya, Ayat 3 dan 5, ayat 3 sampai 5, pengharapan di tengah kesesakan, di tengah kesengsaraan. Ayat pengharapan di 6 tengah kesesakan. 3 sampai 5. Pengharapan di tengah kesengsaraan, di tengah kesesakan. Ayat 6 sampai 8, bukti kasih Allah, yaitu Kristus mati bagi orang berdosa. Dan Hmm, ayat 9 sampai 11, kepastian keselamatan dan pendamaian. Tapi kita memang harus lihat per ayat ya. Setidaknya ada beberapa kata penting yang bisa betul. kita periksa lebih baik lagi, lebih dalam lagi. Bolehkah dibantu Boleh. baca ayat 1 Iya. dan ayat 2? Iya, sebab Kembali itu kita lihat ya. ya, kita lihat bersama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan
Allah. Ini ada beberapa kata juga yang menarik ya Bu Pendeta. Ada kata dibenarkan, ada damai sejahtera, ada mendapat jalan masuk. Tadi Bu Pendeta Linda sudah mengatakan ya, akses masuk. Bu Pendeta bisa bantu, ini apa maknanya? Ya, nah kata dibenarkan itu dalam bahasa Yunani dikaio itu istilah hukum yang dipahami oleh jemaat di Roma. Ketika seseorang dinyatakan benar di hadapan hakim. Itu istilah yang umum mereka mengerti di masyarakat. Tapi apakah itu berarti manusia tiba-tiba tanpa dosa secara moral? Bukan. Mungkin kalau hari ini kita bertanya lah, saya tahu orang Kristen bahkan saya sendiri juga, saya sadar saya masih berdosa, betul. Tapi ini sebenarnya bicara apa? Status. Di Ya. hadapan Allah, status manusia yang tadinya layak dihukum karena bersalah, dibenarkan, diubah, dan itu semata-mata karena karya Kristus. Kalau kita baca bagian Alkitab kita yang lain dikatakan apa? Dia menggantikan kita ya. Jadi Iya. eh, status di hadapan Allah, kita yang tadinya memang layak dihukum, itu dibenarkan, diubah status. Nah, karena status kita berubah, maka kita mengalami damai sejahtera dengan Allah. Nah, ini bukan sekedar perasaan damai ya, yang kita bisa dapat kalau kita nyepi ke pegunungan gitu ya. Yang semakin sulit bisa kita lakukan, gimana saya bisa mendapatkannya? Saya setiap hari bekerja membanting tulang gitu misalnya ya. Kerja dengan jadwal yang padat, mau libur aja nggak bisa. Bukan perasaan yang bergantung pada faktor eksternal di luar kita. Kalau saya ke pinggir pantai, saya pergi ke pegunungan, saya menyepi di hutan, bukan itu ya. Damai sejahtera itu adalah dalam hubungan dengan Allah, dalam konteks Paulus berarti permusuhan berakhir, hubungan dipulihkan. Ya, seperti kalau kita tahu dua negara sedang berperang, lalu berdamai, sudah selesai. Jadi intinya manusia tidak ada lagi di bawah, tidak lagi berada di bawah murka Allah. Jadi keselamatan itu bukan sekedar masuk surga nanti, tapi hubungan kita hari ini dipulihkan sehingga kita boleh hidup bersama Tuhan. Karena dosa membuat kita tidak mungkin datang kepada Tuhan. Iya. Sekarang kita boleh anytime, setiap waktu datang. Makanya dikatakan melalui Dia kita mendapat jalan Jalan masuk. masuk. Ya. Yang tadi saya bilang akses. Ya. Kata yang digunakan itu prosagoge, itu kata yang biasa digunakan untuk akses kepada raja atau hadirat orang yang berkuasa. Jadi kita kan tidak punya akses pergi bertemu dengan presiden gitu ya. Iya. Wah, itu nggak bisa ya. Tiba-tiba saya mau ketemu presiden gitu ya, nggak bisa. Nah, tapi ketika kita punya akses, entah itu dalam bentuk undangan, kartu akses yang sedemikian, maka kita bisa ketemu. Nah, ini dikatakan kita mendapatkan akses ini bukan kepada presiden, malah kepada Allah melalui Kristus. Dan itu tidak sewaktu-waktu, semacam gini. Aksesnya kan kita pernah ya dapat undangan, bertemu orang penting gitu, tapi berlakunya cuman 1 hari atau berlaku sampai tanggal berapa gitu ya. Ini enggak permanen. Iya. Jadi kita bukan penyusup, tapi kita terang-terangan. Nah, ini menarik ya. Jadi kata yang digunakan itu kata yang menunjukkan akses kepada orang yang berkuasa, raja dan sebagainya. Nah, ini membayangkan sangat penting ketika banyak orang hidup dalam penolakan, merasa diri tidak layak, merasa dirinya tidak berharga, Iya. penuh rasa bersalah, Iya. minder, Iya. bahkan takut datang kepada Allah. Saya pernah bertemu orang seperti itu, yang tidak mau datang kepada Tuhan, bahkan ke gereja karena merasa dirinya kotor. Kalau Tuhan tahu siapa saya, ya saya tahu dia tahu ya. Jadi apakah saya masih pantas datang? Nah, ini dikatakan, oke, apapun keadaanmu, sekarang kamu dibenarkan, diberi status oleh karena kasih karunia sebagai orang benar.
maka kita punya jalan masuk. Setelah mengalami damai sejahtera, diperdamaikan dengan Allah, hubungan dipulihkan, maka kita punya jalan masuk atau akses ke dalam anugerah Allah. Kira-kira begitu. Kalau kita bicara ayat 1, melihat ayat 1 dan 2. Dimulai dari apa? Dimulai dari dibenarkan dulu. Ya. Mendapatkan status, mengalami damai, dipulihkan, maka kita punya jalan masuk atau akses kepada Allah. Baik Bu Pendeta, kita akan lihat di ayat-ayat selanjutnya. Tadi Bu Pendeta sudah mengatakan 11 ayat ini dibagi dalam 4 klaster. Kita akan lihat klaster berikutnya 3-5, 6-8, 9-11, dan tentu saja nanti relevansinya bagi kehidupan kita. Kita akan ulik itu di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat TKB TV, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Roma pasal 5 ayat 1-11, damai sejahtera dan pengharapan di tengah realitas hidup yang tidak mudah, dengan narasumber Ibu Pendeta Linda Mismanto. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bu Pendeta Linda, kita lanjutkan di ayat 3 sampai di ayat 5 ini. Baik, bolehkah kita baca kembali bagian ini? Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Ini menarik ya, Paulus mengajak kita bermegah dalam kesengsaraan. Nah, ini kenapanya? Sesuatu yang tidak biasa ya, aneh ya. Ini menurut saya radikal. Iya. Tidak berarti Paulus mau mengatakan penderitaan atau kesengsaraan itu enak, atau sengaja cari hidup sengsara. Cari penderitaan. Jangan ya. Tapi dia mau mengatakan apa? Kesengsaraan, penderitaan itu bisa loh menghasilkan sesuatu. Ya. Pertama, penderitaan atau kesengsaraan dapat menghasilkan ketekunan. Ya. Kita tahu ada banyak orang mencapai segala sesuatu dengan mudah. Kadang-kadang hilangnya juga mudah, cepat ya. Karena tidak menghargai akhirnya ya. Nah, tapi ketika mendapatkan dengan usaha, itu seringkali jadi tekun. Ini contoh-contoh yang kita lihatlah dalam hidup sehari-hari. Nah, penderitaan atau kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, kesengsaraan yang dimaksud Paulus ini, tekanan, himpitan, kesesakan, ada banyak kategori ya di sini ya. Ada banyak kategori kesengsaraan, kita bisa sebut kemiskinan, aniaya, duka cita, kehilangan, dan macam-macam. Tapi di situ bisa yang mereka alami ketekunan. Ya.
Iya. Ketekunan tuh bukan berarti pasrah, pasif, Iya. tapi justru lebih sulit ya. Hmm. Untuk tekun itu bertahan aktif itu tidak mudah. Bertahan aktif tekun itu. Iya, betul. Jadi lebih dari kesabaran karena ini mengindikasikan apa? Semangat yang tidak menyerah. Susah kan? Hmm. Iya. Tidak mudah ya. Bukan sekedar pasif. Nah, di sini yang menarik, Paulus menggunakan dan ketekunan menimbulkan tahan Tahan uji. uji. Nah, di sini Oh. digunakan Ya. kata dokime. Kata ini Hmm. sering digunakan untuk menyatakan logam yang telah diuji dalam api, sehingga Hmm. segala kotoran telah disingkirkan. Nah, ini yang Hmm. kita kenal dengan istilah pemurnian. Hmm. Nah, ini menarik pada masa itu, proses pemurnian itu untuk memastikan gini, logam misalnya pemurnian perak ya, supaya logam-logam yang bercampur dengan perak itu, benda-benda yang bukan perak itu bisa bisa luruh, apa bisa hilang gitu ya. Biasanya dipanaskan di atas tungku Hmm. dan panasnya harus tepat. Kalau terlalu panas akan merusak, kalau terlalu dingin nggak ada artinya, nggak menghasilkan apa-apa. Nah, menariknya, selama proses itu si pembuat atau pemurni, pengrajin perak itu, ini kalau itu perak ya, Hmm. dia akan selalu berada di dalam berada di dekat tungku, memastikan agar apa? Agar proses itu betul-betul tepat. Memastikan suhu termasuk ya supaya tidak boleh Hmm. terlalu panas atau terlalu dingin. Lalu memastikan bahwa perak itu kalau sudah dimurnikan gitu kerak-keraknya naik itu dibersihkan, diambil yang Hmm. bukan perak. Nah, sampai kapan? Sampai dia bisa melihat wajahnya sendiri pada Hmm. permukaan logam perak itu. Itu Hmm. artinya perak itu sudah murni. Hmm. Nah, ini gambaran ini sering digunakan oleh penulis Alkitab. Karena ini mereka mod proses pemurnian perak itu diakrabi oleh mereka. Artinya apa? Kita bisa belajar banyak hal dari sini ya. Satu, bahwa Tuhan sebagai pengrajin perak dikatakan kita nih diuji seperti perak ya. Itu pernah disebutkan itu di dalam Mazmur. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Sepenuhnya dia mengendalikan, seperti pengrajin perak yang sepenuhnya mengendalikan panas dan dingin, suhu, supaya pas. Ada Hmm. dalam kendalinya. Kedua, dia tidak akan meninggalkan sampai dia melihat wajahnya sendiri dalam diri kita. Jadi menarik ya, kalau kita bisa melewati segala macam yang menguji kita, itu seperti proses pemurnian, mestinya di hidup kita akan tampak wajah Kristus. Wah, ini proses yang sangat keren ya, yang kita akan Hmm. bergumul sepanjang hidup kita. Oh Nah, ya. akhirnya Paulus menyebut pengharapan. Pengharapan bukan sekedar optimisme. Karena Hmm. apa? Karena ada keyakinan pada janji Allah. Dasarnya bukan pada situasi yang di luar kita, tapi apa yang di dalam, yaitu Hmm. karya Roh Kudus di Hmm. dalam hidup kita. Jadi menarik kalau Paulus mau menekankan bahwa tekanan hidup sekalipun mestinya menjadi laboratorium untuk membentuk karakter kita. Nah, ini masih belum selesai karena ada dasar berikutnya di ayat 6 sampai 8. Bolehkah diulang membaca kembali supaya kita bisa Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang fasik pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Ya, ini menarik ya. Paulus mengatakan apa? Dia mengasihi kita bahkan ketika kita tidak layak. Yang disebut Hmm. apa? Berdosa. Jadi Iya. ketika Yesus mati, Kristus mati untuk kita, bukan karena keadaan kita baik, tapi Iya. ketika kita masih berdosa. Iya. Jadi kasih Allah yang Mas. tidak bersyarat itu benar-benar kita alami. Kalau di dunia ini kita menemukan kasih bersyarat ya.
Ya. Bahkan mungkin kita juga berpikir kalau saya berubah baik, maka Tuhan akan menerima saya. Enggak. Tuhan sudah menerima saya. Tuhan sudah menerima kita di dalam Kristus. Di situ dia mengubah kita. Nah, ini kalau ditarik relevansi atau hubungan dengan apa yang sebelumnya, lah kayak begitu loh. Masakan engkau ragu. Jadi kalau Tuhan begitu mengasihi kita, sekalipun kita masih berdosa, dia bersedia mati. Maka penderitaan yang kamu alami hari ini itu nggak ada artinya. Karena dia nggak mungkin meninggalkan kita. Ketika kita sudah diperdamaikan dengan dia. Ketika kita belum apa-apa, masih berdosa saja, dia sudah mati. Apalagi sekarang ketika kita sudah memiliki akses kepada dia, masa sih dia akan membiarkan kita? Jadi penderitaan bukan bukti bahwa dia meninggalkan kita. Kesengsaraan bukan bukti bahwa dia menghukum kita, tapi justru mengajar kita untuk menjadi tahan uji. Di situ di ketekunan kita akan diuji. Sampai akhirnya kita menemukan pengharapan. Nah, kira-kira gitu. Jadi ya, Paulus semakin masuk lebih dalam lagi untuk mengatakan itu. Tentang penderitaan bukan akhir. Kira-kira seperti itu. Nah, Penderitaan bolehkan bukan dilanjut akhir. ayat 9 sampai Ayat 9 sampai sampai ayat 11. Terlebih lagi, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan melalui dia dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bukan hanya itu saja, kita balah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, sebab melalui dia kita sekarang telah menerima pendamaian itu. ya. Jadi semakin jelas semakin dalam ya. Jadi logika Paulus adalah jika kita masih musuh atau seteru saja, Kristus sudah mati bagi kita. Apalagi Iya. sekarang setelah kita bukan lagi musuh, setelah kita Diperdamaikan itu. diperdamaikan. Iya. Jadi jika Allah saja sudah melakukan hal yang tersulit melalui salib, maka mana mungkin sih dia akan tidak melakukan selanjutnya gitu ya. Jadi buat setiap orang yang bergumul tentang masa depan atau hidup hari ini, kita harus ingat baik-baik ayat ini. Karena banyak orang percaya, yakin Tuhan mengampuni masa lalu, tapi ragu kalau Tuhan akan memelihara masa depan. Nah, di sini Paulus ingin mengatakan Allah kita loh, Allah yang sama, yang mengampuni kita di masa lalu, yang akan memegang hidup kita hari ini dan di masa depan. Iya. Karena kasih karunia-Nya. Kira-kira Karena kasih seperti itu. karunia. Jadi kalau kita baca ulang-ulang ayat Roma ini akan sangat kuat, sangat memberikan kekuatan dan penghiburan buat kita. Baik, Bu Pendeta. Ini begitu banyak tema-tema teologis yang masuk ya. Dari tadi yang sudah Ibu Pendeta bantu kita nih mengulik 11 ayat ini. Kira-kira apa tema teologis yang kuat dan relevansinya buat kehidupan kita? Ya, jadi setidaknya kita bisa menarik intisari 3 tema yang mau dikatakan oleh Paulus melalui 11 ayat ini. Pertama, keselamatan kita itu semata-mata berdasarkan karya Kristus, bukan kita. Apalagi suasana hati kita atau hidup kita. Jadi apapun keadaan kita, Yang ada di luar begitu ya. ya juga dari luar, kasih Allah itu sudah ada. Bahkan sebelum kita merespons apapun. Itu pertama. Jadi keselamatan itu berdasarkan karya Kristus, bersifat objektif, bukan berdasarkan suasana hati kita, bukan berdasarkan hidup kita. Bahkan kasih Allah itu sudah ada sebelum ada respons dari manusia. Lalu yang kedua, lebih jauh Paulus mau mengatakan, kalau ada kesengsaraan jangan menyerah. Karena kesengsaraan dapat membuahkan pertumbuhan. Maka dia bilang bermegah di dalam kesengsaraan. Memang Allah tidak selalu menghapuskan kita dari kesengsaraan. Menghapuskan kesengsaraan dalam hidup kita. Pokoknya hidup kita selalu lancar ya. Tidak. Kadang-kadang dia mengizinkan karena ia dapat menggunakannya untuk membentuk karakter kita. Jadi seperti begini, kalau kita sekolah, kita
mau naik kelas kan. Nah, kalau Hmm. mau naik kelas ya harus ada ujian, kira-kira gitu ya. Hmm. Saya sangat Hmm. ingat ketika saya dinyatakan dokter menderita penyakit kanker 25 tahun yang lalu ya. Hmm. 25 tahun yang lalu ada seorang ibu anggota jemaat yang mengatakan, "Selamat ya, sebentar lagi naik kelas." Saya kaget. Pertama dia bilang selamat, saya bingung, selamat apanya? Saya tidak ulang tahun, saya tidak sedang merayakan sesuatu yang menggembirakan, justru saya baru dinyatakan dokter menderita CA. Tapi kata kata ketika ibu tuh tersenyum kepada saya tahu dia bergurau, tapi saya tahu dia memberikan pesan yang kuat pada saya. Ada makna, saya tahu, oh iya ya, saya ngerti. Selamat artinya apa? Ketika saya menghadapi ini, itu seperti ujian. Tapi di situ saya akan naik kelas. Kira-kira gitu gambarannya ibu itu mau mengatakan, meskipun tidak terucap, saya ngerti. Jadi Hmm. akhirnya saya mengatakan itu dan dia mengatakan ya. Jadi Hmm. artinya apa? Kadang-kadang kesulitan itu menjadi tanda bahwa kita akan lebih baik lagi di kemudian hari. Saya tidak mau mengatakan saya naik kelas berapa sekarang ya, tapi intinya ada yang saya nggak bisa bandingkan dengan orang lain, yang bisa saya Iya, bandingkan dengan betul. diri saya di masa Iya, lalu. Kira-kira gitu ya. iya, Kita seperti itu, betul. jadi bukan mau kayak bersaing dengan Persis. enggak. Tapi Iya, yang betul. pasti mengubah, membentuk karakter kita. Dan yang ketiga, tema teologis yang mau Paulus tekankan adalah pengharapan Kristen berakar pada kebenaran bahwa Yesus sungguh-sungguh mati dan bangkit bagi kita. Jadi pada akhirnya hidup kita sepenuhnya ada di dalam kasih-Nya. Kira-kira itu yang kuat yang Paulus mau katakan dari 11 ayat ini. Hmm. Hmm. Seperti Jadi itu. tadi tentang keselamatan ya, bahkan sebelum kita merespons apapun, keselamatan itu sudah Tuhan berikan. Lalu kemudian kesengsaraan itu bukan akhir dari segalanya, justru beberapa pergulatan, ketidakbaikan selalu dalam hidup kita apapun itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk membangun kita, membuat kita terus bertumbuh, kita lebih baik dari diri kita yang sebelumnya, dan pengharapan kita tuh berakarnya pada Yesus yang telah mati untuk kita dan telah menang untuk kita. Nah, dari 3 tema yang kuat ini Bu Pendeta, sebetulnya Bu Pendeta tadi sudah menyelipkan itu ya beberapa relevansinya bagi kehidupan kita. Di tengah situasi kita yang lagi tidak baik-baik saja ini berarti Bu Pendeta, apa yang bisa kita maknai dan bisa kita pegang ini? Ya, jadi kalau dunia pada umumnya berkata nilai diri kita ditentukan oleh prestasi. Sementara Hmm. penderitaan, kegagalan itu dianggap tidak bernilai. Justru Roma 5 ayat 1 sampai 11 mengatakan hal yang sebaliknya. Nilai diri kita ditentukan oleh karya Kristus, oleh kasih Kristus. Penderitaan, kesengsaraan dapat membentuk karakter. Dan pastinya masa depan kita dijamin oleh Allah. Identitas umat Allah dibangun bukan oleh label sosial, tapi oleh iman. Jadi yang Paulus mau tawarkan adalah sebenarnya kalau kita sudah dibenarkan, itu kita mengalami transformasi, perubahan status, pembaharuan. Kita mengalami pemulihan relasi dan yang pasti jaminan masa depan. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi Hmm. Injil bukan hanya mengubah nanti urusan nanti kita mati masuk surga, tapi tidak. Tapi juga hari ini Injil, kabar baik Kristus, karya keselamatan Kristus harusnya juga mengubah cara kita menjalani hari ini. Jadi cara kita menjalani hari ini, apapun yang kita hadapi, sesulit apapun keadaan kita, Allah dapat memakainya untuk kebaikan. Nah, itu yang dapat kita lakukan, yang kita dapat lihat dalam hidup kita hari ini, belajar dari surat Paulus pada jemaat di Roma ini. Baik Bu Pendeta, terima kasih untuk kesediaan membantu kita mengulik dalam teks ini, Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan, dan sebagainya.
tapi justru dengan kita menghayati betul bahwa kita ini telah dibenarkan dan telah didamaikan, itu sebetulnya membantu kita, menolong kita untuk mengubah cara pandang kita menjalani hidup, bukan cuma di depan, tetapi mulai dari sekarang ini bersama dengan Tuhan. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Bu Pendeta Linda Mismanto dapat berdoa bagi kita semua. Ya, baik. Kita Sobat YKB, mari kita berdoa. Mengucap syukur atas apa yang terjadi di hidup kita, yang pasti karena kasih karunia Allah kita mampu memandang segala sesuatu dengan perspektif yang baru. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu bahwa tidak selalu apa yang kami inginkan dalam hidup itu terjadi. Sebaliknya, ada banyak hal yang mungkin kami tidak sukai. Bahkan kesulitan, tekanan terjadi. Apapun itu Tuhan, asalkan Tuhan bersama kami. Kami boleh setiap saat memiliki jalan masuk, akses kepada Allah. Kami tidak takut. Kami tahu bahwa sebagai anak, Tuhan dapat membentuk kami sebagai bapa. Tuhan dapat membentuk kami yang adalah anak ini untuk menjadi memiliki karakter seperti bapa kami, yaitu Engkau sendiri. Maka kami mau Tuhan, bentuklah kami agar menjadi serupa dengan Kristus. Kami mau ketika Tuhan membentuk karakter kami semakin indah, bahkan sekalipun itu tidak mudah, asalkan Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera, pengharapan tetap menjadi pegangan hidup kami, karena kami berharga karena kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Amin.